Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberikan kesehatan dan menjaga kita dari wabah penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Maka dari itu kita harus tetap menjaga dengan menerapkan 5M. 5M apa saja? 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Anak-anakku peserta MPLS yang berbahagia, pagi ini kita bertemu dalam kegiatan MPLS dengan materi tata krama. Hasim, tata krama sudah kita aplikasikan sejak dini, sejak kita masih kecil. Kalau ada orang memberi, apa yang kita lakukan? Mengucapkan terima kasih. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus ngapain? Benar sekali, meminta maaf. Sikap tersebut mengangkat tangan kiri untuk menutupi mulut saat bersin, meminta maaf saat kita melakukan kesalahan, dan berterima kasih saat ada orang yang memberi sesuatu atau membantu kita. Itu termasuk contoh dari tata krama. Secara makna, tata krama mempunyai 2 kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma. Sedangkan krama mempunyai makna sopan santun, tindakan, dan perbuatan. Kalau 2 kata tersebut digabungkan seperti ini, menjadi tata krama yang mempunyai makna adab, sopan santun, atau kebiasaan sopan santun. Sopan santun itu harus kita aplikasikan, kita terapkan. Mengapa dan untuk apa kita terapkan tata krama tersebut? 1, yaitu menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Yang kedua, yaitu menjalin kerukunan sesama manusia. Yang ketiga, memperkecil terjadinya atau munculnya konflik, pertengkaran, atau perselisihan. Dan yang terakhir, mempermudah pergaulan. Kalau kita mengaplikasikan tata krama sopan santun, orang di sekitar kita akan senang. Yuk kita main dengan Edo saja, karena Jaki lebih kasar dari Edo. Kalau Edo orangnya baik, sukanya apa, tidak sombong. Kalau Jaki orangnya kasar. Nah, itu
beberapa yang sering kita ungkapkan. Kalau kita mengaplikasikan tata krama, orang di sekitar kita akan senang. Secara tempat, sekarang kita berbicara secara tempat, di mana kita harus menerapkan tata krama. 3 tempat penting yang harus kita tahu. 1. Di lingkungan sekolah. 2. Di lingkungan keluarga. 3. Di lingkungan masyarakat. Kita bahas satu persatu dan kita cari contoh tata kramanya satu persatu. Kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga, karena keluarga adalah lingkungan yang pertama kali kita kenali. Tata krama atau sopan santun seperti apa yang bisa kita aplikasikan di lingkungan keluarga? Apa? Coba yang kalian lakukan di keluarga atau kalian lakukan di rumah apa? Ya, 1 pastinya menghormati orang tua, menghargai saudara. Bukan hanya menghargai, tetapi juga menyayangi, membantu orang tua, membantu saudara. Itu contoh ketiga. Dan yang paling penting adalah pamit kepada orang tua saat kita keluar untuk kegiatan apapun. Bapak, Ibu, saya mau berangkat sekolah. Itu contoh. Bapak, Ibu, saya mau bermain di rumahnya si A. Itu juga contoh pamit. Lingkungan kedua adalah lingkungan sekolah. Sama halnya dengan lingkungan keluarga. Karena di sekolah ada orang tua juga, yaitu guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Ada saudara juga, yaitu teman-teman kita. Pengaplikasiannya hampir sama dengan yang pertama, yaitu menghormati kepala sekolah, guru, dan orang-orang yang bekerja di sekolah tersebut. Yang kedua, menyayangi, menghargai teman kita. Dan yang ketiga, ini yang penting. Jika kita berada di sekolahan, apa itu? Mematuhi tata tertib sekolah. Kalau sekolah melarang untuk berbuat sesuatu, maka jangan lakukan. Itu contoh dari mematuhi tata tertib. Dan tempat yang ketiga adalah masyarakat. Lebih luas lagi, lebih global lagi, tapi tetap perilaku sopan, sikap sopan itu hampir sama, yaitu menghargai, menghormati orang lain, menghargai sarannya. Dan hal sepele tapi penting ini adalah menyapa dan memberikan salam kepada orang-orang di sekitar kita. Hal penting, tetapi itu adalah contoh dari tata krama. Dalam keseharian, tata krama itu juga digunakan, seperti saat kita bergaul, saat kita makan, saat kita berbicara, juga saat kita berpakaian. Kalau etika berpakaian seperti apa? Berpakaian sesuai dengan tempat. Tidak mungkin ya ke pesta pakai seragam sekolah. Nah, itu sesuai tempat. Yang kedua, berpakaian rapi. Dan yang ketiga adalah berpakaian yang tidak terlalu longgar
atau tidak terlalu sempit sehingga kita lebih nyaman untuk bergerak atau lebih menarik. Nah, dari itu Ibu meminta kalian untuk memberikan sikap-sikap dalam 2 kegiatan, yaitu tata krama saat makan dan tata krama saat berbicara. Coba kalian berikan 3 contoh saja. Tata krama saat makan, 3 contoh. Tata krama saat berbicara. Anak-anakku yang berbahagia, cukup sekian materi tata krama dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.